Di dalam kitab Nasaihul Ibad termaktub ada nasihat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Begini kalimatnya: Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbahruilah perahumu, karena sesungguhnya laut itu dalam. Wa khuziz zada kamilan fa innas safaru ba'id. Dan ambillah bekal yang cukup, karena perjalanannya sangat jauh. Wa khafifil himla fa innal aqabatu ka'ud. Dan ringankanlah beban bawaan, karena lereng bukit itu sangat sulit untuk dilalui. Wa khlisil amala fa innan naqada basir. Dan ikhlaslah beramal, karena Allah Maha Teliti. Hadirin, pesan Rasulullah SAW disampaikan kepada salah seorang sahabatnya ini dengan makna tersirat dan makna tersembunyi. Yang pesan ini bukan hanya saja kepada sahabatnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang pertama adalah untuk memperbaharui perahu. Jadidis safinah. Menurut Syekh An-Nawawi atau Imam An-Nawawi, memperbaharui perahu artinya adalah menata niat. Maksudnya seseorang yang ingin melakukan sesuatu kebaikan, maka hendaklah yang pertama adalah lurusin niat, lempengin niatnya dulu, baru berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya ridho Allah terhadap amalan kita. Niat ini pekerjaan hati, hadirin. Di dalam fikih menjadi bagian daripada rukun qalbi atau rukun hati. Karena ia sifatnya tersembunyi, maka niat yang dalam hati itu tidak ada yang tahu seseorang selain kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita ucapkan dengan A, dengan niat A, tetapi hatinya berkehendak B. Maka itulah sebabnya sebagus apapun amalan kebaikan kita, yang pertama adalah niatnya harus lurus, nggak boleh bengkok. Sebab apa? Kalau bengkok, kalau nggak lurus, maka sia-sia perbuatan amal kita insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang terlihat remeh, yang biasa saja terlihatnya, kalau niatnya lurus, niatnya lempeng, maka insya Allah akan bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah menyiapkan bekal sesempurna mungkin, karena perjalanan masih panjang, masih jauh. Apa maksudnya, makna tersiratnya adalah agar kita menyiapkan diri dengan bekal amal as-soleh, perbuatan-perbuatan yang baik yang mampu kita lakukan selama kita masih hidup, tentunya dengan berdasarkan tadi poin yang pertama, niat yang lurus. Pesan ketiga, hadirin, kata Rasulullah SAW, ringankanlah beban bawaan, karena lereng bukit itu sangat sulit dilalui. Ini adalah makna kiasan agar jangan sampai urusan dunia yang kita sekarang ada di dalamnya itu menghambat perjalanan kita untuk menuju tujuan utama kita, yaitu surga di akhirat nanti. Jangan sampai kita punya harta, tetapi dengan harta kita itu, justru dengan harta itu membawa kita, menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jangan sampai kita diberi sebuah amanah, lalu dengan amanahnya itu tidak dimanfaatkan atau tidak dijalankan dengan baik, dia berkhianat, maka dengan amanahnya itu yang ia khianati, maka dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam kerak neraka. Karena apa? Kerak neraka itu
amanah yang dikhianati adalah ciri daripada orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu pasti dia berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang muflis, yang bangkrut, yang tak punya amalan sedikit pun. Karena apa? Sebab kita merasa uzub, merasa sombong, merasa paling benar, dan kita menzolimi terhadap orang lain, berbuat ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, bahkan menghasut. Akhirnya amalan yang kita lakukan selama di dunia tak bernilai, bahkan justru menjadi bangkrut amalan kita di akhirat nanti. Karena apa? Belum dimaafkan dosa-dosanya oleh saudara-saudaranya selama dia di dunia. Yang keempat, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah ikhlas beramal baik karena Allah Maha Teliti. Jika kita belajar fikih hadirin, maka ikhlas memang bukan salah satu di antara rukun dalam sebuah pekerjaan. Tapi ikhlas adalah ruh yang akan menentukan apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan ditolak. Maka setan akan terus berusaha untuk mempengaruhi hati kita yang murni, niat kita yang lurus. Dengan cara apa? Setan terus dia menyusup ke dalam hati yang lengah agar apa? Amalan ibadah kita dibuatnya ria, ingin dipandang oleh orang lain, ingin dipuji orang lain, bahkan ingin disanjung-sanjung dengan orang lain. Maka hadirin yang Allah, ria itu halus, bahkan hampir tak tampak. Maka berkaitan dengan ria ini, ulama mengatakan ria itu kan namlil aswad yahtu alal hajaril aswad fi lailatin sauda. Ria itu seperti semut hitam yang melangkah di atas batu hitam di dalam kegelapan malam gelap gulita. Seperti itulah ria, tak tampak tapi mencairkan ikhlasnya seseorang. Begitulah ria, tak tampak tapi memusnahkan pahala sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat yang insya Allah di dalam kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.